Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat beribadah di hari Minggu ke-18 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberita firman pada saat ini disampaikan oleh Ibu Pendeta Dr. Randa Martina Nanlohi Latuperisa, MSI. Marilah berdiri, menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, sekalipun kita masih beribadah di rumah, marilah kita mempersiapkan hati untuk memulai ibadah ini. Adapun ibadah yang berlangsung pada saat ini dalam sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing yang menghantar kita dalam pelayanan saat ini dari kitab Kisah Para Rasul pada pasal yang ke-18 ayat 9b dan 10 yang mengatakan, "Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam, sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau. Sebab banyak umatku
di kota ini. Demikian nas pembimbing. Persekutuan umat yang diberkati Tuhan, terimalah salam rasuli. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Masuklah semua menghadap Tuhan, sujud di hadirat-Nya. Marilah rendahkan diri dan hati di hadapan tahtanya. Dalam kekudusan dan kebenaran, sujudlah kepadanya. Muliakan Tuhan, sorak sukacita, kini dan selamanya. Dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Allah, kami menyadari dan mengaku bahwa sungguh dosa dan pemberontakan kami banyak di hadapan-Mu, dan dosa kami bersaksi melawan kami. Sungguh, kami menyadari pemberontakan kami dan mengenal segala kejahatan kami. Kami telah memberontak dan mungkir terhadap Tuhan, berbalik dari mengikuti Allah kami. Kami merancang berbagai pemerasan dan penyelewengan. Hati kami mengandung dusta dan melahirkannya dalam kata-kata. Karena itu, kami mohon kepadamu, ya Bapa, ampunilah segala dosa dan pemberontakan kami. Baharuilah kami, supaya kami layak menjadi anak-anak-Mu. Demikian pengakuan umat-Mu. Dengarlah, ya Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku, anak-anak, persekutuan umat yang diberkati oleh Tuhan, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan, seperti yang dituliskan dalam surat Roma pada pasal yang keempat, ayat 7 dan 8 yang mengatakan, berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya, dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Umat Tuhan, berdasarkan kebenaran firman Tuhan ini, maka sebagai hamba pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan
bersyukur, hai bersyukur, kemurahan-Nya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Umat yang Tuhan Yesus berkati, mari berdiri bersama kita mendengarkan perintah hidup baru seperti yang dituliskan dalam surat Kolose. Kolose pada pasal yang kedua ayat 6 dan 7 yang mengatakan, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Demikian perintah hidup baru. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Bapak, Ibu, dan saudaraku, anak-anak yang diberkati Tuhan, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya saya mengajak Bapak, Ibu, anak-anak lebih dulu mempersiapkan bacaan Alkitab dari kitab Kisah Para Rasul pada pasal yang ke-19 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Kalau kita sudah menemukan bagian bacaan ini, biarlah Alkitab tetap dalam posisi terbuka dan kita akan berdoa mohon tuntunan Roh Kudus. Mari berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat mengucap syukur. Kami telah dituntun untuk menikmati kembali kehidupan indah dalam persekutuan melalui ibadah yang kami bangun bersama Tuhan, yang masih berlangsung di tiap-tiap keluarga kami. Kiranya Roh Kudus-Mu membimbing kami, baik hamba-Mu dalam tugas pelayanan ini, maupun juga semua kami yang mau mendengarkan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Biarlah kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman ketika kami mendengarkan apa yang Tuhan firmankan. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Ibu bapak dan saudara-saudaraku yang diberkati, anak-anak yang Tuhan Yesus sayangi, marilah berdiri untuk mendengar pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus, haleluya. Pembacaan Alkitab hari ini dari kitab Kisah Para Rasul pasal 19 ayat pertama sampai dengan 12 yang menyatakan demikian. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu,
"Dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, "Baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat." Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Selama 3 bulan, Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka, dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit. Maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, anak-anak yang diberkati oleh Tuhan Yesus, tanpa terasa kita sudah berada di bulan yang ke-10, bulan Oktober tahun 2020. Sekalipun kita masih harus beribadah di rumah, namun tidak akan mengurangi substansi ibadah kita untuk terus kita memaknainya, melakukannya dengan penuh rasa hormat dan takut akan Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah kita juga penuh dalam penyerahan diri kepada Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan. Tema kita pada hari ini adalah kegigihan dan ketekunan dalam melayani. Tema ini diangkat berdasar pembacaan Alkitab sebagai bacaan gereja GPIB, Kisah Para Rasul 19, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai 12 ini menceritakan tentang perjalanan pelayanan Rasul Paulus memberitakan Injil Kristus di jemaat Efesus. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, tentu pelayanan Paulus di kota Efesus bukan hal yang mudah. Sebab Efesus itu bukan sebuah kota biasa. Kota yang dikenal sebagai pusat ekonomi di Asia Kecil. Di samping kota ini juga syarat dalam beragam manusia dengan kepercayaan yang majemuk.
Nah, di kota Efesus ini juga terdapat salah satu dari 7 keajaiban dunia kuno, yaitu kuil Artemis yang terkait dengan dewa Artemis, dewa Romawi. Kuil ini menjadi daya tarik tersendiri dan selalu dikunjungi oleh banyak pedagang, raja-raja, dan wisatawan. Dan setiap yang berkunjung, mereka memberi penghormatan khusus kepada Artemis. Nah, Bapak Ibu kekasih Tuhan, Rasul Paulus sangat paham dengan konteks yang ada di jemaat Efesus. Itulah sebabnya Rasul Paulus sangat rindu untuk memberitakan Injil, memperkenalkan Yesus, memberitakan tentang kerajaan Allah bagi jemaat Efesus. Kita lihat Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, pada bacaan kita, ayat yang pertama kita perhatikan. Dikatakan begini, ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Jadi rekan Apolos masih ada di Korintus, tapi Paulus dalam hal ini dikatakan dia sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman. Bapak Ibu dan saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, berbicara tentang pelayanan di daerah pedalaman, mengingatkan kita pada para pekabar Injil terdahulu yang melakukan pelayanan dan merintis pos-pos pelayanan di Indonesia. Hampir di semua gereja di daerah wilayah pelayanan Indonesia ini mempunyai historis bahwa betapa sulitnya para pekabar Injil sebelumnya. Mereka harus menempuh perjalanan yang sangat miris untuk sebuah tugas yang mulia. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, saya pernah mendapatkan kiriman video tentang Injil masuk di Papua yang mengkisahkan bagaimana para misionaris yang karena pemberitaan Injil mereka mau tinggal bersama-sama dengan masyarakat Papua. Dalam keseharian mereka begitu dekat sekali untuk mau menyampaikan tentang kabar Yesus. Sehingga dalam konteks kehidupan yang sekalipun sangat berbeda dengan daerah asalnya, tapi karena Injil yang menjadi sebuah kerinduan yang besar, menjadikan mereka untuk mau menerima kenyataan kehidupan di mana mereka jumpa, itu karena tugas pemberitaan Injil. Nah, Ibu Bapak dan saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sama halnya juga dengan pos-pos pelayanan GPIB. Pada saat merintis pos pelayanan dan kesaksian atau PELKES, itu ditempuh dengan jalan kaki. Dikisahkan begitu sulitnya perjalanan yang dilakukan, perjalanan yang harus dilalui, melewati banyak tantangan, harus melewati arus sungai, naik bukit, turun lembah, lama baru bisa kembali kumpul dengan keluarga. Ibu Bapak dan saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kira-kira seperti itu Injil diberitakan oleh mereka yang sudah lebih dulu dimuliakan oleh Tuhan. Tetapi apa yang dilakukan dan dilayankan itu, dia terus berlanjut sampai pada saat ini, bahkan selama-lamanya. Nah, kira-kira seperti itu juga kalau kita melihat apa yang dikisahkan dalam kitab Kisah Para Rasul ini, tentang perjalanan Paulus yang dikatakan dia menjelajah daerah-daerah pedalaman. Tentu juga banyak tantangan. Mungkin juga dia tempuh dengan jalan kaki karena tidak dijelaskan sarana apa yang digunakan pada waktu itu. Tapi perjalanan yang dia lakukan dalam tugas ini, pada akhirnya dikatakan dia tiba di Efesus.
Dan Ibu Bapak dan Saudaraku, jemaat yang diberkati oleh Tuhan, di Efesus, Paulus berjumpa dengan beberapa murid. Kita perhatikan penggunaan kata murid di sini mau menunjukkan bahwa mereka sudah mempunyai pengetahuan tentang iman Kristen, tapi hanya pada tataran tahu, belum pada pengenalan. Seorang yang tahu belum tentu kenal, tapi seorang yang kenal pasti tahu. Kehidupan kekristenan bukan saja tahu tentang iman, bukan saja tahu tentang Yesus, tapi dia harus mengenal Yesus dengan lebih dalam lagi. Dan itulah sebabnya Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, orang-orang yang dijumpai oleh Paulus di Efesus pada saat itu, dikatakan bahwa memang mereka sudah punya pengetahuan tentang iman Kristen, tapi mereka belum mengenal Yesus. Orang-orang ini sudah menerima baptisan pertobatan, tapi mereka belum mengenal nama Yesus dan belum menerima Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu kekasih Tuhan, kepada mereka Paulus bertanya, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu percaya? Jawab mereka, belum. Bahkan kami belum pernah mengenal bahwa ada Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu kekasih Tuhan, jawaban ini mendesak Paulus untuk memberikan pemahaman lebih dalam kepada mereka. Dalam hal ini, Paulus menjelaskan perbedaan antara baptisan Yohanes Pembaptis dan baptisan yang dilakukan dalam nama Yesus. Baptisan Yohanes merupakan tanda pertobatan. Kita ingat pada waktu Yohanes hadir, pemberitaannya, bertobatlah kamu. Ya, jadi kita lihat di sini apa yang disampaikan oleh Yohanes menuntun kehidupan supaya ada dalam sebuah pertobatan. Itulah sebabnya dikatakan baptisan Yohanes merupakan tanda pertobatan. Orang memang harus bertobat, tapi yang menyelamatkan adalah Yesus. Manusia yang tidak bertobat pasti menerima hukuman. Tapi melalui anugerah Yesus Kristus, hukuman sudah diambil alih. Sebab itu, jemaat yang diberkati oleh Tuhan, Paulus merasa sangat penting untuk memberitakan Injil kepada mereka dan sekaligus mau meluruskan pemahaman mereka. Rasul Paulus mengajak mereka untuk percaya kepada Tuhan Yesus yang datang kemudian setelah Yohanes Pembaptis. Nah, dari penjelasan Paulus, mereka percaya kepada Yesus, kemudian mereka memberi diri dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, tanda bahwa mereka sudah menjadi milik Kristus, yaitu mereka menerima berbagai karunia berbahasa roh dan karunia bernubuat. Selanjutnya, pembacaan kita mengisahkan bahwa setelah peristiwa itu, Paulus tidak langsung meninggalkan Efesus, tapi dia masih tinggal di Efesus untuk terus melakukan pelayanan dengan tujuan memberikan semangat bagi mereka yang telah menerima Yesus. Dikatakan bahwa ada 12 orang. Nah, jumlah 12 ini mengingatkan kita dengan 12 murid. 12 orang ini juga akan melanjutkan tugas pekabaran Injil di segala tempat. Nah, Ibu Bapak Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, walaupun sudah ada 12 murid, 12 orang yang dibaptis pada waktu itu,
Namun pelayanan di Efesus tidak berjalan mulus. Dikatakan bahwa ada beberapa orang yang tegar hatinya. Jadi ada yang mengeraskan hati. Mereka sama sekali tidak mau diyakinkan, bahkan mengumpat di depan banyak orang. Paulus dalam hal ini, walaupun sikap seperti itu dihadapkan kepadanya, tapi tidak sedikit pun perasaan kecewa pada kehidupan Paulus. Bahkan Paulus meninggalkan mereka, lalu memisahkan murid-muridnya. Dengan sukacita dia terus memberitakan Injil, dikatakan di ruang kuliah Tiranus. Dan saat itu semakin banyak orang yang mendengarkan firman, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Ibu bapak dan saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sebagai seorang pelayan pada saat diutus oleh Tuhan, dia tidak diutus dengan hampa, tapi ia diutus dilengkapi dengan tanda-tanda penyertaan Tuhan. Paulus dalam hal ini dilengkapi dengan kuasa Roh Kudus, sehingga Paulus dapat melakukan banyak mujizat yang luar biasa. Ibu bapak dan saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, mujizat yang terjadi, yang dilakukan oleh Paulus dalam pertolongan kuasa Roh Kudus ini, sekaligus menghalau pikiran-pikiran terhadap hal-hal gaib yang selama ini mungkin diyakini masyarakat lokal. Ibu bapak, mujizat yang terjadi atas nama Tuhan Yesus ini mau menjelaskan bahwa betapa dahsyatnya, betapa hebatnya peranan kuasa Roh Kudus yang bekerja dalam diri orang percaya, yang bekerja dalam tanggung jawab seorang pelayan. Dengan kekuatan Roh Kudus justru dapat membungkamkan semua orang yang membenci kehidupan Paulus dan juga yang menolak pelayanan yang disampaikan oleh Paulus. Ibu bapak dan saudara-saudaraku jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Dari sini kita melihat semangat Paulus dalam memberitakan Injil yang luar biasa. Kiranya semangat Paulus ini mau menginspirasi Bapak Ibu Saudara dan saya dalam tanggung jawab yang kita terima dari Tuhan. Dimanapun kita diutus, dengan siapapun yang kita jumpa, dan apapun bentuk tantangan yang kita hadapi. Karena pekerjaan kuasa Roh Kudus yang berkarya dalam diri Paulus, makanya ia dengan gigih, dengan tekun, memberitakan nama Tuhan Yesus. Kegigihan dan ketekunan Paulus itu semakin nampak ketika ia menghadapi tantangan orang-orang yang mengeraskan hati, orang-orang yang tegar hati, orang-orang yang mengumpat jalan Tuhan di depan banyak orang waktu itu. Penolakan dan umpatan terhadap tugas yang dilakukan oleh Paulus sama sekali tidak mematahkan semangatnya, tidak melunturkan komitmennya. Justru Paulus menggunakan kesempatan ini untuk terus berkarya, karena ia tidak mau terjebak pada orang-orang yang menolak pemberitaan tentang kerajaan Allah. Bapak Ibu dan Saudaraku, bukan saja pengalaman Paulus ditolak, Yesus pun juga ditolak. Bahkan Yesus juga dikategorikan sebagai seorang penyesat. Tetapi baik Paulus maupun Yesus, persoalannya adalah bukan terletak pada sebuah penolakan atau penerimaan, tapi Injil tetap harus diberitakan. Injil tetap harus disampaikan. Kebenaran tetap harus diberitakan. Sebab itu Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, hati-hati barang siapa yang menolak Injil. Siapapun yang menolak atau yang menerima, masing-masing punya konsekuensi. Kita ingat waktu Yesus mengutus
para murid yang dicatat dalam Injil Markus 6 ayat 10. Di sana dikatakan, kalau sudah tiba di suatu tempat dan kamu diterima dalam satu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada yang tidak mau menerima dan tidak mau mendengar, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu. Lebih tegas lagi kalau kita baca dalam Injil Matius 10 ayat 15, dikatakan, aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya. Artinya konsekuensinya sangat berat bagi orang yang menolak Injil, yang menolak Yesus, menolak orang yang diutus untuk sebuah tugas pemberitaan Injil. Nah, ibu bapak dan saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, dalam pelayanan yang kita lakukan juga tidak jarang diperhadapkan dengan kebencian dari orang-orang di sekeliling. Kita tidak bisa pungkiri itu. Alkitab sudah mencatat itu. Dan kalau kita berjumpa dengan orang-orang yang membenci kita, memang iya. Tetapi saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang membenci dan tidak pernah menghasut, percayalah, yakinlah, ada pertolongan, ada peran kuasa Roh Kudus. Itulah sebabnya setiap orang percaya, siapapun yang melakukan tugas pemberitaan Injil, dia harus sungguh-sungguh mengandalkan, memberikan seluruh kehidupan di dalam pertolongan kuasa Roh Kudus. Kalau tidak mengandalkan kuasa Roh Kudus dalam pelayanan, maka dia akan menjadi orang yang frustrasi dan putus asa. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, pekerjaan kuasa Roh Kudus itu sangat hebat dan sangat dahsyat. Banyak sekali contoh dan kesaksian-kesaksian yang kalau kita lihat melalui YouTube, orang-orang yang tadinya sangat antipati tentang kekristenan, yang menghambat pelaksanaan pembangunan rumah ibadah, justru Tuhan bertindak dengan cara Tuhan yang dahsyat melalui kekuatan kuasa Roh Kudus. Mereka sekarang menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh memberikan seluruh kehidupan mereka demi dan untuk Injil. Apa yang terjadi atas kehidupan Paulus sekarang juga dialami oleh begitu banyak orang yang sangat membenci kekristenan, tapi Tuhan bertindak sehingga dinyatakan bahwa yang membenci Kristus sekarang Tuhan pakai untuk memberitakan tentang Kristus. Nah, ibu bapak dan saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, sehingga tidak heran kalau kita juga jumpa kebencian yang dialami oleh Paulus pada saat itu. Bagaimana Paulus menghadapi kebencian itu? Dikatakan ia pergi ke tempat lain. Jadi kalau kita juga jumpa hal yang serupa, tidak salah. Kalau orang-orang yang juga membenci kita, tidak salah kalau kita juga pisahkan diri dari orang-orang yang tidak mau mendengar pemberitaan yang disampaikan. Masih ada orang lain yang mau mendengar. Orang yang membenci kita, kita tinggalkan bukan berarti kita membenci mereka. Tapi kalau mereka tidak mau menerima, mengeraskan hati, masih ada orang lain yang perlu untuk kita arahkan. Bapak Ibu yang kekasih, tapi satu hal yang saya mau katakan bahwa cukuplah kita dibenci, tapi dalam kehidupan persekutuan orang percaya, jangan di antara kita saling membenci. Kita sudah terlalu dibenci karena iman kita kepada Kristus. Karena Yesus yang kita beritakan itu, karena Yesus yang kita percaya dan kita yakini sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu, membuat kita dibenci. Biarkanlah kita dibenci, tapi di antara kita, jangan lagi kita saling membenci. Tapi juga jangan kita membenci orang lain di luar kita yang membenci kita. Nanti Tuhan yang bertindak, Tuhan yang berkarya.
semua kita akan ada dalam sebuah persekutuan yang indah. Itu dalam waktunya Tuhan. Ibu bapak dan saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dari konteks ini juga kita belajar untuk melihat bagaimana kepekaan Rasul Paulus. Ibu bapak dan saya sebagai para pelayan, kita juga perlu peka terhadap orang-orang yang kita layani. Perlu dipastikan apakah benar-benar setiap orang yang kita layani itu adalah orang-orang yang sudah dan sungguh-sungguh mengenal Yesus. Jangan kita merasa puas dan bangga dengan jumlah warga yang banyak. Banyak itu baik. Tapi yang paling baik adalah kualitas kehidupan iman. Kita senang kalau jumlah yang banyak. Tapi apa artinya jumlah kalau tidak berkualitas? Ibu bapak dan saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, jangan juga kita merasa puas melihat keaktifan secara lahiriah dari saudara-saudara kita, tapi kita harus peka juga mau melihat apakah memang mereka sungguh-sungguh mempunyai hubungan relasi yang dekat, mempunyai iman secara pribadi dengan Tuhan. Jangan kita juga merasa puas dengan melihat kesibukan seorang dalam pelayanan, tapi harus juga kita peka untuk melihat apakah yang dia lakukan itu juga dalam sebuah ketulusan. Supaya dengan kepekaan itu kita akan membimbing kehidupan yang ada pada kehidupan orang tersebut. Ibu bapak dan saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, memang seorang yang menjadi percaya itu adalah anugerah. Tapi kepercayaan kepada Yesus itu bukan semata-mata sebuah pengakuan di bibir. Itu harus dibuktikan dalam kehidupan setiap hari. Orang percaya harus berkualitas dalam kehidupan iman. Ia harus punya integritas yang kuat. Perpaduan antara apa yang dia katakan dengan apa yang dia perbuat. Itu integritas. Percaya Yesus saja tidak cukup. Dia harus mengenal Yesus secara pribadi. Mengenal Yesus secara pribadi, dia harus mendalami banyak hal. Dia harus belajar tekun di dalam doa, membaca Alkitab, bangun persekutuan dengan Tuhan yang sungguh-sungguh, dan harus melakukan apa yang Yesus inginkan. Ibu bapak dan saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita bersyukur karena sebagai orang percaya kita sudah dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Persoalannya kita menghidupi kuasa Roh Kudus itu dalam cara pandang kita, dalam sikap hidup kita, dalam tutur sapa kita, dalam perbuatan kita atau tidak. Alkitab mencatat ada memadamkan peranan Roh Kudus, ada mendukacitakan Roh Kudus, ada menghujat Roh Kudus. Semuanya jangan ada pada kehidupan kita. Jangan padamkan kuasa Roh Kudus. Jangan mendukakan Roh Kudus, apalagi menghujat Roh Kudus. Biarlah kehidupan kita dikuasai oleh Roh Kudus. Berikan seluruh kehidupan kita dipandu, dituntun oleh kekuatan kuasa Roh Kudus. Karena dengan kekuatan Roh Kudus membuat kita mampu menghadapi berbagai macam tantangan dan pergumulan. Sebab itu Bapak Ibu dan saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, hidupkanlah peranan Roh Kudus itu dalam setiap kehidupan kita. Dari waktu ke waktu, dalam tugas pekerjaan pelayanan, dimanapun kita dihadirkan, dalam tugas dan tanggung jawab pekerjaan, di setiap ruang-ruang kehidupan, bahkan dalam kehidupan keluarga kita masing-masing. Biarlah Roh Kudus itu nampak dalam seluruh kehidupan kita. Dengan demikian, kehidupan kita menjadi kehidupan yang selalu memuliakan nama Tuhan. Amin.
selamat jadi saksimu. Memberitakan keselamatan bagi dunia. Jemaat yang kekasih, mari berdiri. Menyatu dengan semua orang percaya di segala abad dan tempat, kita akan mengikrarkan salah satu dari pengakuan gereja, yaitu pengakuan iman rasuli. Dengan sikap sempurna hati dan mulut, masing-masing kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang terkasih, mari kita berdoa syafaat. Kami menyapa Engkau Bapa, pencipta langit dan bumi, di dalam Yesus Kristus Tuhan, kepala gereja penebus kami, melalui kekuatan tuntunan kuasa Roh Kudus yang menyertai hari-hari kehidupan yang boleh kami jalani, dan kami telah dihantar sampai di hari Minggu, hari Tuhan yang kudus ini, mensyukuri 1 bulan berjalan dan 1 pekan yang boleh kami tinggalkan. Kesetiaan Tuhan yang tidak pernah beranjak dalam kehidupan kami, sungguh kami agungkan dan besarkan nama-Mu, kuasa Tuhan yang sangat sempurna untuk melihat kehidupan dan menghidupkan kami apapun pengalaman kehidupan yang kami hadapi. Terima kasih banyak Bapa di surga, berkatilah kami dengan kebenaran firman yang menyapa kami pada hari Minggu, hari Tuhan yang kudus ini. Bila kami tetap setia, memiliki semangat dalam melakukan panggilan dan pengutusan gereja di tengah-tengah realitas kehidupan yang sekalipun syarat dengan pelbagai tantangan, tapi kami tetap memiliki komitmen yang tidak akan pernah terkalahkan karena situasi dan kondisi, tapi hati kami juga penuh dengan cinta kasih, tetap mengasihi sekalipun dibenci. Kami mengucap syukur untuk keteladanan Yesus bagi kehidupan kami, yang boleh juga dilakukan dalam pelayanan Paulus, dan akan menjadi bagian kehidupan semua kami, selaku orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, meteraikanlah firman-Mu pada hati setiap kami sebagai anak dan orang tua, supaya kami mampu memaknai kehidupan ini bersama dengan Tuhan, yang mengutus dan menempatkan kami di semua ruang-ruang kehidupan, supaya lewat kehidupan kami, nama Tuhan selalu dipermuliakan. Tuhan baik bagi kami, dan saat ini kami mau berdoa untuk pelayanan gereja Tuhan di tengah dunia ini. Tuhan memberkati gereja-gereja Tuhan di Indonesia, Gereja Protestan Indonesia bagian Barat. Diberkatilah majelis sinode, pelaksanaan pelayanan secara sinodal yang tengah berlangsung di sepanjang bulan berjalan untuk kegiatan pembinaan pengurus Pelkat dan pelayanan anak dan persekutuan taruna, juga pelaksanaan pembinaan BPPJ untuk setiap jemaat yang pada hari ini akan melakukannya. Tuhan Yesus berkati setiap narabina, Tuhan Yesus juga berkati setiap para peserta, supaya semua kami tetap dengan disiplin, konsisten dan komitmen untuk mau mengikuti apa yang menjadi agenda sinodal yang dijabarkan dalam setiap program bersama dengan jemaat. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, untuk seluruh jemaat-jemaat GPB yang tersebar dalam tanggung jawab pelayanan untuk membangun kehidupan persekutuan umat. Terima kasih untuk GPB jemaat
Immanuel Cimahi hari ini dengan rangkaian kegiatan yang berlangsung. Kami juga berdoa supaya kekuatan, kesehatan, dan sukacita seluruh kehidupan kami dapat mengikuti kegiatan yang sudah Tuhan percayakan kepada kami sebagai para pelayan. Terima kasih untuk semua majelis jemaat yang menopang mendukung kegiatan unit-unit misioner yang di dalamnya semakin memberikan kepada kami pemahaman arti dari sebuah panggilan yang Tuhan sudah percayakan kepada kami, supaya pengabdian kami melalui jemaat di mana kami berada, di sana kami dapat melakukan semua tugas-tugas pelayanan itu dengan baik. Bapa di surga, kami mau berdoa, menyerahkan seluruh kehidupan dan pergumulan jemaat Tuhan di sini. Pergumulan jemaat Tuhan karena sakit, pergumulan kehidupan keluarga, anak-anak, pendidikan, pekerjaan, kebutuhan ekonomi, teristimewa di masa-masa pandemi ini. Ada begitu banyak hal yang harus digumuli oleh kehidupan pribadi dan keluarga. Tuhan, tolong kami supaya kami tetap memandang kepada Yesus sebagai sumber hidup, tidak akan mematahkan semangat kami untuk terus memaknai setiap peristiwa dalam kehidupan kami. Bapa di surga, kami mau berdoa untuk warga jemaat, warga gereja, dan keluarga, mereka yang dalam keadaan sakit, apapun jenis penyakit yang dialami, dalam perawatan rumah sakit, ataupun juga perawatan di rumah. Kami berdoa Tuhan berbelas kasih melalui setiap upaya medis, tapi juga keluarga yang memberikan support pelayanan dan pendampingan. Teristimewa Tuhan kami doakan bagi mereka yang terpapar COVID-19. Berikanlah terus semangat ketika mereka harus menjalani isolasi mandiri, baik di rumah sakit maupun juga di tempat-tempat yang difasilitasi oleh pemerintah. Kami doakan ya Tuhan, semua upaya-upaya medis yang diberikan akan dapat memberikan pemulihan bagi saudara-saudara kekasih kami ini. Bagi semua kami di tengah-tengah keadaan kehidupan karena pandemi ini, bila kami saling menopang, saling memberikan perhatian, peduli, saling memberikan support, agar supaya keadaan kehidupan apapun yang dialami oleh saudara-saudara kami yang terpapar COVID ini, mereka tidak akan putus asa, mereka tidak akan merasa ditinggalkan, tapi mereka melihat bahwa cara Tuhan menolong kehidupan ini luar biasa lewat setiap orang yang memberikan kasih sayang. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah rumah sakit dalam pelayanan medis, berkatilah semua tenaga medis, berkatilah orang-orang yang sampai hari ini mereka berjuang dalam kerangka menolong kemanusiaan. Kami mengucap syukur Bapa, dari waktu ke waktu Tuhan, kami meyakini bahwa hikmat dan bijaksana Tuhan terus karuniakan kepada mereka dengan kemampuan, ilmu, dengan kesanggupan, hikmat dan bijaksana, apa yang menjadi harapan dalam kerangka menemukan vaksin untuk pandemi COVID-19 ini. Kami sadar Tuhan, segala sesuatu kalau kami mengandalkan Engkau, Engkau pasti akan menyatakan pada kami dengan cara-Mu dan dalam waktu-Mu. Dan setiap mulut akan berucap kalau bukan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Bapa, kami mau berdoa untuk semua orang tua lansia, ibu janda dan para duda, anak piatu dan yatim piatu, kelompok-kelompok yang rentan di tengah-tengah kenyataan kehidupan saat ini. Buatlah kami semuanya untuk tetap semangat dan memiliki kekuatan untuk terus melangkah, maju terus dengan selalu penuh rasa syukur. Terima kasih banyak Bapa di surga. Keluarga setiap kami yang dekat dan jauh dari kami, dimanapun mereka berada, dan dalam situasi apapun yang mereka alami, kami percayakan mereka dalam penyertaan Tuhan. Kami bersyukur dengan keluarga dan jemaat-Mu yang juga mengalami berbagai macam sukacita, baik itu karena ulang tahun yang ditambahkan, tapi juga dengan kekuatan yang dimiliki di tengah kenyataan kehidupan yang menghadang, dipulihkan dari sakit, atau juga hal-hal lain yang dijumpai. Kami doakan
seluruh kehidupan kami dalam sukacita ini, dan mengingatkan kepada kami betapa penting kami harus selalu mengandalkan Tuhan, bukan saja pada waktu kami kuat dan sehat, tapi dalam keadaan kehidupan yang sekalipun tidak berdaya. Ajarkan kami untuk selalu memandang Tuhan, karena Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa. Itulah sebabnya yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hibur, yang merasa sepi, Tuhan juga memberikan penguatan dan pendampingan Tuhan itu meneguhkan kehidupan. Supaya di tengah-tengah apapun keadaan kehidupan, seluruh kehidupan semua kami akan terus mengucap syukur. Bapa di surga, kami mau berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia, bangsa yang kami cintai ini. Diberkatilah pemerintah kami, diberkatilah aparat keamanan, diberkatilah mereka yang bertanggung jawab untuk kehidupan kami sebagai anak bangsa. Semua hal yang menjadi aturan untuk menjadi kepentingan bersama kami di masa pandemi ini, bila kami sebagai anak bangsa dapat taat untuk melakukannya, dan para pemerintah tetap dengan setia melakukan yang Tuhan percayakan. Terima kasih banyak Bapa, situasi kehidupan bangsa kami dengan keamanan yang kami damba. Diberkatilah para aparat, baik TNI dan Polri, dalam melakukan tugas dan fungsi mereka. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami bersyukur Tuhan menghantarkan kami melanjutkan kehidupan di bulan yang baru ini. Kami akan terus melangkah dalam semangat hidup bersama dengan Tuhan. Karena kami tahu janji-Mu tidak pernah berubah. Sebab itu dikalah kami dipanggil untuk melakukan tanggung jawab pelayanan sampai pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Tuhan masih mau terus memakai kehidupan kami. Diberkatilah kami semuanya dalam tanggung jawab sebagai baik anggota majelis jemaat, para pelaksana harian majelis jemaat, dan juga khususnya presbiter yang melakukan tugas sepanjang hari ini, dengan semua pendukung pelayanan, organis dan pemandu lagu, tim rekaman, juga koster, saudara-saudara kami, security, sopir, dan juga cleaning service. Semua kami kiranya tetap dengan setia mau melakukan tugas yang Tuhan percayakan kepada kami. Lebih daripada itu, Tuhan ajar kami untuk membangun kehidupan dalam persekutuan dengan Engkau lebih dalam lagi, supaya kami tidak sekedar kedapatan beraktivitas, tapi hubungan kami dengan Tuhan sangat pribadi kami bangun. Iman kami kepada Kristus akan terus kami buktikan dalam kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan, dengan sikap kami, dengan kata-kata kami, dan dengan tindakan kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Tuhan sayang semua kami, Tuhan sayang semua orang yang melayani di kota dan di desa. Tuhan memberkati kehidupan keluarga mereka yang mereka tinggalkan untuk sebuah tanggung jawab pelayanan. Dan Tuhan yakinkan kami semuanya di dalam iman kepada Kristus Yesus, Tuhan kami yang hidup, kami selalu ada dalam kehidupan penuh dengan kepastian. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kepadamu kami menyerahkan seluruh kehidupan dan doa kami. Sebab itu ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nats Alkitab dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 yang menyatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Persepuluhanmu hendaklah kau beri kepada Allah sumber berkat. Persepuluhanmu yang akan kau beri, itulah persembahan kudus. Marilah memberi persepuluhanmu dari hasil jerih payahmu. Apa yang kau beri kepada Tuhanmu, dialah sumbernya. Persepuluhan bagi Allahmu, beri dengan setulus hatimu. Janganlah kau khawatir akan hari esokmu, Dia menjagamu. Persepuluhan dari tanganmu, asalnya juga dari tanganmu, dan Ia sanggup melipat gandakan yang kau beri, itulah janjinya. Jemaat, marilah kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur yang kita ucapkan bersama-sama. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena kasih dan pengorbananmu mendorong kami untuk memberi persembahan sukarela ini. Kami sadar bahwa persembahan kami ini tidak sebanding dengan kurban tubuh dan darahmu yang Engkau persembahkan bagi kami dan dunia ini. Terima serta kuduskanlah ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan, demi kemuliaan-Mu. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, mohon waktu dan perhatian jemaat untuk mendengarkan warta jemaat pada hari Minggu 4 Oktober 2020. Ucapan terima kasih. Mengawali warta jemaat Minggu 4 Oktober 2020, presbiter yang bertugas bersama seluruh jemaat GPIB Immanuel Cimahi mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta DRA Martina Nanlohi Latu Perisa, MSI, atas pelayanan firman Tuhan pada ibadah hari ini. Doa kami, Tuhan Yesus Kristus senantiasa memberkati pelayanan Ibu Pendeta dan keluarga. Warta yang kedua, bidang pelayanan dan kesaksian. Diinformasikan kepada seluruh anggota pelayanan kedukaan untuk menunjang pelayanan kedukaan, kantor Majelis Jemaat siap melayani pembayaran iuran kedukaan setiap hari Selasa sampai dengan hari Sabtu, mulai jam 9.30 WIB sampai dengan jam 14.00 WIB. Terima kasih, Tuhan memberkati. Warta selanjutnya, bidang pembangunan ekonomi gereja atau PEG. Menyampaikan persembahan dalam setiap peribadatan yang dilaksanakan di keluarga jemaat masing-masing, yaitu persembahan sukarela, persembahan persepuluhan, dan persembahan syukur lainnya, dapat disampaikan melalui transfer antar bank, rekening GPIB Immanuel Cimahi, dengan nomor rekening yang tertera pada layar. Atau jemaat dapat memasukkan amplop-amplop persembahan sukarela, persembahan persepuluhan, dan persembahan syukur lainnya ke dalam kotak persembahan yang disediakan di halaman gereja.
setiap hari Senin sampai dengan hari Minggu jam 9.00 WIB sampai dengan jam 17.00 WIB. Warta selanjutnya bidang Inforkom Litbang. Yang pertama, informasi ibadah. Rencana ibadah offline akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2020. Adapun tanggal pelaksanaannya menunggu informasi lebih lanjut dari Majelis Jemaat. Saat ini, tim pelaksana Satuan Tugas sedang mempersiapkan segala sesuatu berkenaan protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah Kota Cimahi dan Majelis Sinode GPIB. Yang kedua, hari ulang tahun kelahiran dan perkawinan. Majelis Jemaat GPIB Immanuel Cimahi mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang merayakan ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan dalam sepekan berjalan. Sambil mengingat firman Tuhan dalam Yesaya pasal 51 ayat 6. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah ke bumi di bawah, sebab langit lenyap seperti asap. Bumi memburuk seperti pakaian yang sudah usang, dan penduduknya akan mati seperti nyamuk. Tetapi kelepasan yang kuberikan akan tetap untuk selama-lamanya, dan keselamatan yang daripadaku tidak akan berakhir. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara dalam mensyukuri anugerah Tuhan. Untuk dapat mengikuti semua kegiatan peribadahan dan informasi lainnya, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari dapat membaca pada warta digital berformat PDF yang telah dikirim ke pembina sektor masing-masing. Sekian warta jemaat, terima kasih atas perhatiannya, Tuhan memberkati. Ibu bapak dan saudaraku anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, dengan mengucap syukur kepada Tuhan yang telah memberikan kepada kita kesetiaan dalam pelaksanaan ibadah, sebab itu ibadah ini usai, tapi Tuhan menginginkan diri kita untuk menjadi saksi yang setia. Dalam kata dan tindakan, mari kita nyatakan kasih dan kebaikan Kristus bagi semua orang. Jemaat silakan berdiri. Jemaat yang kekasih, masukilah minggu kerja yang baru dalam kepastian penyertaan Tuhan yang sempurna. Sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.